Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan pelihara kita sepanjang malam dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mulai beraktivitas di luar sana, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dunia semakin hari semakin jahat. Ada orang-orang yang mungkin kita pikir teman baik kita, kenalan kita, kerabat kita, ternyata adalah orang-orang yang sedang dipakai iblis, bisa menusuk kita dari belakang. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini adalah dunia yang semakin jahat. Alkitab jelas katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu melandasi hidup kita, memulai hari kita bersama dengan firman. Kenapa? Karena kita tidak hidup oleh apa yang kita lihat, kita hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak gampang digoncangkan oleh badai, sehingga kita tidak gampang dipengaruhi dengan perkataan-perkataan negatif, karena kita berlandaskan firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang saya, bukan apa yang orang nilai tentang saya, itu yang mesti kita pegang. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memulai setiap hari bersama dengan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini di YouTube channel saya, bagikan kembali renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga bukan hanya bagi kita saja berkat ini kita terima, bukan hanya kita terima kekuatan ini untuk kita juga, tapi kita mau bagikan agar setiap orang yang kita kenal, mereka yang ada di kontak-kontak sosial media kita, WhatsApp kita, mereka juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan dan turut dikuatkan melalui renungan-renungan firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhanlah yang menopang kami, menyertai kami, menolong kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari yang kami jalani. Betul badai yang masih ada dalam kehidupan kami, betul pergumulan masih harus selalu kami lalui dalam kehidupan kami. Betul terkadang ada orang-orang yang membuat hati kami kesal, hati kami kecewa, tapi kami percaya firman-Mu yang setiap hari kami renungkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, mendapat tempat di hati kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu hal yang membuat kita nyaman dan membuat kita tenang dalam kita menjalani hidup ini adalah ketika kita mengetahui bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan satu pribadi, maka kita dapatkan kekuatan, dan pribadi itu bernama Yesus. Yesus berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dan untuk itulah dia datang. Makanya sudah dinubuatkan bahwa namanya adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang Yesus juga katakan. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Sehingga kata lain, Tuhan mau kita merasa tenang. Betul di dunia ini kita menghadapi ancaman. Betul di dunia ini kita menghadapi tekanan. Betul di dunia ini kita menghadapi badai, saudaraku. Tapi yang Tuhan Yesus mau kita tenang. Kenapa? Karena ada yang menyertai kita. Itu sebabnya pemazmur, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, Daud bilang begini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Penyertaan Tuhan inilah yang membuat kita tenang sekalipun kita menghadapi badai. Suatu kali murid-murid menghadapi badai. Di tengah-tengah badai itu Yesus ada dalam perahu.
Dan ketika Yesus dibangunkan, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Yesus menghardik badai tersebut dan membuat badai tersebut tenang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, percayakah kita bahwa Yesus ada dalam perahu rumah tangga kita? Percayakah kita bahwa Yesus ada dalam perahu setiap usaha, dagang, bisnis kita? Percayakah kita bahwa Yesus ada dalam perahu keseharian kita? Kalau kita percaya, maka badai apapun yang kita hadapi, kita cuma mau bilang, Tuhan, aku percaya Engkau besertaku. Aku pasti tenang. Inilah yang diketahui oleh Daud. Maka di dalam Mazmur 23 ayat 4 Daud bilang, aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Bukan soal tempatnya, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya. Kalau saudara diutus tempat di kerja di mana banyak orang bilang tempat ini adalah tempat kering, tempat ini adalah tempat susah, kota ini adalah kota yang susah untuk menghasilkan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, kita dibuat tangan Tuhan berhasil. Kenapa? Karena bukan tempat di mana kita berkarya, bukan soal di tempat di mana kita ada, tapi siapa yang bersama-sama dengan kita ketika kita menjalani, kita ada di tempat tersebut. Amin, saudara. Daud bilang, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lihat saudara, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah, ada Tuhan yang menyertai dan jaminannya adalah ada penghiburan. Sama-sama bilang sama saya, pasti ada penghiburan Tuhan. Betul suamimu mungkin berselingkuh hari-hari ini. Betul istrimu memberontak. Betul hari-hari ini rumah tanggamu dalam goncangan. Tapi engkau punya Tuhan yang sudah memberkati rumah tanggamu. Dan akan tetap menguatkan saudara untuk tetap mendapatkan penghiburan di tengah-tengah masalah. Betul dalam pekerjaan usahamu ada orang-orang yang berencana menghancurkan usahamu. Menghancurkan pekerjaan bisnismu. Tapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka ada penghiburan, ada kekuatan, ada hikmat, ada pertolongan yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan di dalam Mazmur 94 ayat 19. Pemazmur bilang begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, bahkan kita hidup di tengah-tengah pandemik yang belum selesai, saudaraku, tapi kita mengerti, selama kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin kita gak pernah tahu, ada orang-orang yang berusaha memfitnah kita, menjatuhkan hidup kita, selama Tuhan bersama-sama dengan kita gak usah balas. Kenapa? Karena kita tahu pembalasan bukan milik kita. Biarlah Tuhan yang menyikapi, Tuhan yang bertindak dengan adil. Apa yang menurut Tuhan baik, biar itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, dalam renungan pagi hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita hadapi, ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Jaminannya jelas, dari semenjak kita ada di kandungan ibu kita, Tuhan sudah melihat kita. Bahkan ketika kita lahir di dunia, di muka bumi ini, Alkitab dengan jelas mencatat, aku menggendong kamu sampai masa tuamu, aku tetap dia. Tidak ada perubahan daripada Tuhan. Sekarang bagaimana tinggal kita menyikapi bahwa apapun yang aku hadapi, masalah sebesar apapun, selama Tuhan menyertaiku, ada penghiburan. Selama Tuhan menyertaiku, ada kekuatan. Selama Tuhan menyertaiku, selalu ada jalan keluar yang diberikan dalam hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan. Kami berdoa, biarlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan kekuatan, damai, dan sukacita. Ketika kami mengerti, apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tahu Roh Kudus menyertai kami. Penghibur itu menguatkan, menyertai hidup kami, meneguhkan dan menghibur hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami cakap menanggung segala perkara sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, biarlah setiap mereka boleh tetap kuat dan tetap diingatkan bahwa ada Tuhan
yang menyertai hidup kami. Selama ada Tuhan, maka pasti ada mujizat. Selama ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan selama ada Tuhan, pasti ada penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetaplah ingat bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Apapun yang kau hadapi, hadapi. Sebab Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita.